Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-11 kali ini, kita akan membahas tentang rumus if atau logical function. Seperti apa? Mari kita ikuti tayangan yang sebagai berikut ini. Ya, di hadapan layar kita telah tersedia satu sheet atau lembar kosong. Ya, ini saya kasih di sheet rumus if, warnanya saya kasih warna coklat. Oke, jadi untuk memahami rumus if, Anda seperti kalau berbahasa atau bertutur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ada yang namanya tata bahasa atau in English grammar. Tata bahasa itu perlu intonasi, perlu adanya pemenggalan kalimat agar lawan bicara kita itu di dalam berkomunikasi lebih mudah. Contoh, saya akan mengatakan sebagai berikut. Jika, lalu saya jeda lama gitu ya, jeda. Setelah mengucapkan kata jika, saya diam gitu. Maka Anda penasaran, dalam hati akan menunggu, jika apa? Nah kan begitu. Ya. Maka saya lanjutkan begini, saya ketik aja ya di dalam satu teks di sel A1, saya ketik ini, jika. Nah saya lanjutkan, itu satu ya. Selnya contoh, jika nilai lebih dari, ini juga masih belum sempurna kalimat ini. Tentu ada pertanyaan, jika nilai lebih dari berapa kan gitu. Jika nilai lebih dari 70, ada koma di sini. Coba terka, satu kata penghubungnya apa? Nah benar, maka. Ya. Jadi jika nilai lebih dari 70, maka lulus. Ini sudah, kalimat ini sudah selesai sebetulnya. Namun demikian apabila kalimat ini akan dilanjutkan bisa sebagai berikut. Jika tidak, maka remedi. Jadi kalimat selanjutnya, kalimat tambahan jika tidak maka remedi ini adalah kalimat pelengkap. Artinya apa? Artinya di dalam function if itu kita memiliki yang namanya dua decision. Jika syarat itu terpenuhi, syarat yang terpenuhi apa? Yaitu nilai lebih dari 70 itu syarat yang terpenuhi. Maka dia akan execute decision yang pertama, yaitu lulus. Namun apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, ya dia akan memunculkan decision yang kedua. Jadi di dalam function if itu ada dua decision. Decision pertama akan tereksekut, akan terlaksana jika persyaratan terpenuhi. Tetapi jika tidak terpenuhi akan di-execute decision yang kedua. Syarat apa yang diminta di dalam contoh soal ini adalah jika nilai lebih dari 70. Maka untuk lebih jelasnya saya akan memberikan simulasinya sebagai berikut. Di sel E1 saya kasih judul nilai, di F1 saya kasih judul hasil gitu aja ya. Nah macam itu ya. Nah di kolom E saya kasih angka-angka acak ya, misalnya semacam satu lagi misalnya. Ini cukup saya kira. Nah secara manual kalau Anda mengacu ke pedoman yang ada di A1, A2, A3, berarti di F1 hasilnya remedi. Kenapa? Karena 70 itu tidak lebih, ini pas ya. Jadi ini hasilnya pasti remedi.
Kita coba menggunakan rumus if, di mana saya sudah berkali-kali menyampaikan, terutama di dalam bagian-bagian sebelumnya, membuat rumus di dalam Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi menggunakan yang namanya 3-step wizard. Kita mulai step pertama, yaitu insert function. Kemudian kita pilih rumus. Dalam konteks pembahasan video ke 11-nya ada rumus if, kita pilih, kemudian oke. Nah, pada saat kita memilih rumus if itulah kita membaca jika. Nah, di sini perhatikan yang ada di formula bar garis putih yang panjang ini. Jika nilai, berarti klik sini. Nah, berarti jika nilai lebih dari, berarti lebih dari, diketik simbol lebih dari 70, ya. Jadi bacanya jika nilai lebih dari 70, maka, nah, ada waktu mengintonasikan maka itu Anda klik di value if true di sini. Kemudian kita ketik decision-nya itu lulus. Jika tidak maka ini value if false. Klik di value false, remedi. Hasilnya di dalam formula result inilah yang disebut sebagai step ketiga ya. Karena step pertama mengetik insert function dan memilih rumus if. Step kedua mengisi function argumennya ini, dan step ketiganya hasilnya di dalam formula result. Sudah betul? Klik OK. Baru kita generate, otomatis menyesuaikan ke bawahnya ini. Begitu ya. Karena ini penting, maka saya ulang sekali lagi. Step pertama tentu sudah klik di sini dulu ya. Insert function, memilih rumus if, itu step pertama. Step kedua mengisi function argumennya. Ya, pada waktu mengisi function argumen ini kita baca tadi jika nilai lebih dari 70 maka lulus. Jika tidak di value if false, Anda ketik remedi, terus oke. Baru kita generate macam itu ya. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga berhasil. Pada waktu berhasil itulah Anda dinyatakan dan menyatakan diri kompeten. Memang Anda harus kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.